Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tenangkanlah hati kami dan bukakanlah pikiran kami. Tolonglah kami untuk dapat mendengar apa maksud-Mu, memperoleh hikmat dan memahami kebenaran-Mu. Roh Kudus, bimbing kami, berikan kejelasan dalam mengerti kehendak-Mu, dan kiranya firman-Mu berakar dalam jiwa kami dan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Dalam pertandingan tinju ketika lawan begitu kuat, seorang pelatih dari petinju yang terdesak akan melempar handuk putih sebagai tanda menyerah. Kadang pengalaman hidup yang berat dalam mengiring Yesus, orang tergoda untuk menyerah. Orang-orang Israel di zaman Yesaya juga merasa lelah dan putus asa karena mereka akan mengalami keruntuhan Yerusalem dan pembuangan di Babilonia. Dalam keadaan seperti itu, penghiburan dari Tuhan datang melalui Yesaya. Penghiburan pertama yang disampaikan Yesaya adalah bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan kecewa dan terpuruk oleh datangnya masa sulit, tetapi justru akan dikuatkan. Menanti-nantikan Tuhan berarti menaruh kepercayaan kepada Tuhan, berharap pada janji-janjinya, dan bersabar daripada hanya mengandalkan pemahaman dan kemampuannya sendiri. Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti bersikap pasif, sebaliknya adalah kepercayaan yang aktif dan penuh harapan pada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, bahkan ketika masa-masa sulit. Mereka tidak mau dikuasai oleh keadaan atau keterbatasan mereka sendiri dan kemudian menjadi lumpuh. Bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, Allah akan memperbaharui atau memulihkan kekuatan mereka. Kekuatan bukan hanya ketahanan fisik, tetapi juga ketahanan emosional dan spiritual. Janji Tuhan ini meyakinkan orang-orang percaya bahwa kuasa Tuhan cukup untuk menopang mereka apapun tantangan yang mereka hadapi. Bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia diibaratkan sebagai elang dengan sayapnya yang akan naik membubung tinggi. Gambaran ini mencerminkan rasa kebebasan, keanggunan, dan perspektif yang diperbaharui. Elang seringkali terbang tinggi di atas badai, di mana mereka tidak terpengaruh oleh angin kencang di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa mereka yang percaya kepada Tuhan akan bangkit dari pergumulan mereka dengan pandangan yang jelas dan harapan yang diperbaharui. Hal ini juga menggambarkan bahwa mereka terangkat ke ketinggian rohani yang baru dan menemukan kekuatan serta dorongan yang supranatural. Bagi orang-orang yang menantikan Tuhan, ia berlari dan berjalan tanpa menjadi lelah. Ini adalah gambaran lain yang diberikan oleh Yesaya, ibarat mereka melakukan perjalanan dengan medan yang berbeda-beda, di mana mereka kadang harus berlari, kadang harus berjalan, tetapi dalam semuanya itu mereka tidak akan menjadi lelah, karena Tuhan membuat mereka memiliki daya tahan yang dibutuhkan untuk terus maju. Corrie ten Boom adalah seorang Yahudi yang tinggal di Belanda. Sejarahnya layak untuk kita ketahui karena perannya yang begitu luar biasa dalam menyelamatkan orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi selama pendudukan Nazi di Belanda pada awal Perang Dunia yang Kedua. Ia menyediakan tempat penampungan atau pengungsian, tetapi pada akhirnya ia ditangkap dan dimasukkan ke kamp konsentrasi Jerman. Dalam kamp konsentrasi itu ia mengalami banyak penganiayaan, tetapi ia menjadi orang yang
terus menanti-nantikan Tuhan. Pada akhir tahun 1944, hampir secara ajaib, namanya termasuk dalam daftar orang yang harus dibebaskan. Ia kembali ke Belanda, dan dia kemudian bisa pulih dari masalah kesehatan yang dideritanya ketika ditahan di dalam penjara. Ilustrasi kehidupan yang dikutip dalam bukunya mengatakan, ketika kita dalam perjalanan dengan kereta dan melewati terowongan yang gelap, saudara tidak membuang tiket dan melompat keluar, tetapi saudara akan tetap duduk, diam, dan percaya kepada masinis yang mengemudikan kereta. Saudaraku, firman Tuhan hari ini memberikan pesan harapan dan dorongan kepada kita yang mungkin saat ini sedang mengalami perjalanan masuk dalam lorong gelap kehidupan. Apapun itu, ingatlah untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Dia akan membawa pembaharuan dan kekuatan yang memungkinkan saudara untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketahanan dan kedamaian. Iman akan membuat saudara bangkit dari kesulitan, terus maju dengan ketahanan dan mempertahankan harapan. Saudara akan dikuatkan saat menjadi lemah, akan disegarkan saat menjadi lelah. Tuhan yang memimpin jalan hidup kita tak pernah salah. Nantikanlah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Perjalanan hidup kami di dunia ini tidak selalu menapaki jalan yang datar. Kadang kami harus melalui jalan yang terjal, lorong yang gelap, dan jalan yang licin. Tolong kami di saat-saat seperti itu untuk tetap memegang tangan-Mu dan percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu di dalam memelihara hidup kami. Di dalam nama Yesus, pemimpin hidup kami berdoa. Amin.